Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala man uhiya alaihi azza wa jalla. Warattilil qur'ana tartila wa ala alihi wa ashabihi alladhina ja'alul qur'ana imama. Amma ba'd. Yang saya hormati dan ta'zimi dosen prodi Tahsinul Quran atau Tahsinul Qiraah dan juga teman-teman mahasiswa senasib seperjuangan yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya bisa bertemu kembali walaupun lewat video ini, yaitu dalam melaksanakan tugas di sesi yang terakhir, yaitu sesi 8, yang tugas yang saya kerjakan pada sesi ini yaitu merangkum dari beberapa tugas di sesi yang sudah saya terangkan kemarin, yaitu di sesi 1, 2, 3 sampai sesi 7. Rangkuman pada kali ini saya awali dari hukum tajwidul Quran, dan sebagian juga hukum gharib atau muskilat. Saya awali dari hukum nun sukun dan tanwin. Dalam istilah tajwid ada istilah nun sukun dan tanwin, di mana hukum nun sukun dan tanwin tersebut mempunyai 5 hukum. Ada yang mengatakan 4 hukum. Kalau dibaca 5 hukum, diantaranya ada istilah izhar yang terkenal dengan izhar halki, ada idgham bi gunnah, dan juga ada idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa yang terkenal dengan ikhfa hakiki. Ada yang mengatakan hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Cuman idghamnya disebut 1 karena idgham dibagi lagi, 1 idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Terus selanjutnya merupakan hukum mim sukun. Ada juga hukum mim sukun, di mana hukum mim sukun ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah idgham mithli yang dikenal dengan istilah modul kita idgham mimi. Yang kedua adalah ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Terus yang selanjutnya tetap di hukum tajwid. Apa izhar halki itu, dan apa idgham bi gunnah, dan juga apa idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. Itu namanya izhar halki. Cara bacanya dibaca dengan jelas. Apa huruf yang 6? Yang pertama hamzah, 2 ha, 3 ha, kha, ain dan win. Apabila salah satu yang 6 ini tanwin bertemu dengan salah satu yang 6 ini, maka harus dibaca terang. Yang kedua dari pembagian hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 ya, nun, mim, waw yang berkumpul dalam kalimat yanmu. Bagaimana cara membacanya? Kalau idgham bi gunnah dibaca dengan dengung. Terus yang selanjutnya ada idgham bila gunnah. Apa idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah setiap nun sukun dan tanwin apabila bertemu salah satu huruf 2. Apa huruf yang 2? Itu lam dan ra. Cara bacanya tidak dibaca dengung, cuman masuk. Cara bacanya dibaca masuk, tidak dengung. Namanya idgham bila gunnah. Terus yang ketiga ada iklab. Apa iklab? Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu
huruf satu ba, hurufnya ada satu ba, namanya iklab. Cara bacanya dibaca dengung, hurufnya ada satu ba. Terus yang selanjutnya ada idhar halki. Apa idhar halki? Ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, kayak yang tadi dibahas di pertama tadi. Terus dilanjutkan dengan idgham ikhfa hakiki. Apa ikhfa hakiki? Ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Apa saja huruf-hurufnya? Saya tidak akan menjelaskan hurufnya, namun saya akan baca kumpulannya, berkumpul dalam sebuah dalil sif dzatana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fitu qondok zalima. Cara bacanya itu dibaca dengung. Terus selanjutnya adalah hukum mim sukun. Yang saya urai tadi, mim sukun itu terdiri dari satu idgham mimi atau idgham mitsli. Apa yang dimakan idgham mimi atau idgham mitsli? Yaitu mim sukun bertemu huruf satu mim, mim sukun bertemu mim. Cara bacanya dibaca dengung, makanya dinamakan istilah idgham mimi. Ada mengatakan idgham mitsli. Terus yang kedua juga hukum mim sukun dinamakan ikhfa syafawi. Apa ikhfa syafawi? Yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Cara bacanya dibaca dengung. Selanjutnya juga hukum mim sukun yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Apa idhar syafawi? Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu selain mim dan ba, dan hurufnya ada 26. Nah, cara bacanya dibaca dengan terang. Cuman sebagian ulama tajwid idhar syafawi itu dibagi menjadi dua. Ada yang mengatakan satu idhar syafawi asyad, yang kedua idhar syafawi faqat. Terus selanjutnya, rangkuman yang selanjutnya itu hukum lafaz Allah. Nah, di sesi yang telah kita lalui ada ismul azam atau lafzul jalalah. Yang mana lafzul jalalah itu ada dua hukum. Satu tafkhim atau tebal, yang kedua tarkik atau tipis. Kapan lafaz Allah itu dibaca tafkhim dan kapan lafaz Allah itu dibaca tarkik? Nah, inilah penjelasannya dalam rangkuman yang saya rangkum pada sesi ini atau sesi yang terakhir di tugas saya di sesi yang terakhir. Yaitu rangkuman dari hukum nun sukun dan tanwin sampai selesai. Lafaz Allah dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harakat fathah atau dhammah. Itu dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Dan kapan lafaz Allah itu dibaca tarkik? Jika lafaz Allah didahului harakat kasroh, itu tarkik atau dibaca tipis. Contoh-contohnya saya sudah tunjukkan di sesi yang sebelumnya. Sekarang hanya saya merangkum dari beberapa sesi yang ditugaskan pada saya. Terus selanjutnya, selain lafaz Allah ada hukum qalqalah. Apa qalqalah? Itu membaca dengan bacaan mantul. Hurufnya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal berkumpul dalam kalimat qotok bujadin. Qotok bujadin hurufnya ada 5. Cuman perlu diketahui bahwa qalqalah itu menurut ulama tajwid ahlul Quran, mungkin ulama-ulama sekelas tutor saya di sesi ini, bahwasanya qalqalah itu dibagi dua, secara umum dibagi dua. Satu qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Apa qalqalah sughra dan apa qalqalah kubra? Penjelasannya sebagai berikut. Kalau qalqalah sughra itu matinya asli, ada di tengah atau asli. Kalau kubro matinya itu mendatang disebabkan dibaca waqaf. Itu namanya qalqalah kubro. Kalau qalqalah sughronya matinya itu asli, ya, ada bulat sukunnya. Biasanya di tengah kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Kalau kubro biasanya di akhir kalimat. Matinya mendatang, aslinya tidak mati huruf qalqalahnya, tapi disebabkan dibaca waqaf maka dibaca mantul juga. Itu namanya qalqalah kubro. Jadi sekali lagi saya ulangi,
Kalau qalqalah sughra itu matinya asli, kalau qalqalah kubra matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Tapi ada ulama lagi yang mengatakan bahwa qalqalah kubra dibagi lagi, yaitu dibagi dua. Satu qalqalah kubra mukhfaf, yang kedua qalqalah kubra musyaddad. Apa qalqalah kubra mukhfaf? Qalqalah kubra mukhfaf sebagaimana saya barusan baca, matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf dan tidak bertasydid. Qalqalah kubra mukhfaf matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf dan tidak bertemu tasydid. Itu namanya qalqalah kubra mukhfaf. Yang kedua termasuk juga dari pembagian qalqalah kubra, yaitu qalqalah kubra musyaddad. Apa qalqalah kubra musyaddad? Perhatikan penjelasan dari saya. Qalqalah kubra musyaddad adalah matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf tapi bertemu tasydid. Contoh, biasanya kalau qalqalah kubra mukhfaf sudah contohnya banyak. Ini yang contoh qalqalah kubra musyaddad. Bil hajj. Itu ditekan dulu, bukan langsung mantul, ditekan dulu baru mantul. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu contoh-contohnya qalqalah kubra musyaddad. Bil haqq. Itu enggak langsung mantul tapi ditahan dulu, baru dilepas qalqalahnya. Itu namanya qalqalah kubra musyaddad. Terus selanjutnya juga hukum ra. Hukum ra itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Tapi pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian. Ada tafhim dan tarkik, atau sebaliknya tarkik dan tafhim. Nah, yang dibaca tarkik insyaallah ada 4, dan yang dibaca tafhim insyaallah ada 6. Ra dibaca tafhim tebal ada 6, yang dibaca tarkik ada 4. Tapi ulama tajwid juga, mungkin ulama-ulama sekelas dosen saya ini bisa menafsirkan bahwa hukum ra itu dibagi 3. Satu biasa tarkik, yang kedua tafhim, yang ketiga wajhain. Apa wajhain? Bisa tarkik, bisa tafhim. Mungkin sekelas dosen saya yang bisa menganalisa hukum ra ini. Kalau saya nggak sampai ke sana. Saya sebagai mahasiswa, sebagai muridnya, harus berguru kepada beliau-beliau dosen-dosen, khususnya di prodi tahsinul qiraah atau tahsinul Quran. Kalau pengetahuan saya masih dangkal dan di bawah dan butuh bimbingan para dosen-dosen yang ada di sana, yang ada di universitas terbuka, khususnya di prodi tahsinul qiraah dan atau tahsinul Quran. Terus selanjutnya banyak lagi masih hukum-hukum tajwid, rangkuman dari hukum tajwid. Karena berhubung di sini durasi waktunya ada batasan, mungkin untuk sementara rangkuman dari saya masalah sebagian kecil dari hukum tajwid di sesi-sesi yang sudah saya lalui, mulai sesi 1, 2, 3 sampai 8. Sedikit dari saya mungkin bisa diperbaiki lagi atau dikoreksi lagi oleh dosen saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.